Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kirang sadayana patepat deui dina rangga perlombaan mingguan anu mana mingguan kamari lomba tampil atau saya mengenang dalam sesi kongres dan ayeuna bagian final tarbiyatul waliyin wal mubalighin anu mana pesertana bade dicaku rupiah jihad rangka Ilhan supaya sedang tampil pada waktu pulang buka wae di acara pengawasan basmalah sasana. Bismillahirrahmanirrahim. Kami peserta biasa cari di dewan juri. Sekali deui ka peserta supaya cari di dewan juri. Lutfia, Jihan, Raka, sareng Nabil. Urang semuanya lepaskan peserta nukaiji nyata Lutfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya dan kita sampai umatnya hingga yaumil akhir. Berdiri saya di sini akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Islam memanusiakan manusia. Hadirin rahimakumullah. Antara sekian agama sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang dewasa ini semakin berambah baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional adalah perdagangan manusia. Malah praktik perdagangan manusia ini selalu menjadi persoalan bersama yang memisahkan banyak pihak. Pasalnya, hal ini bertentangan dengan semangat kebebasan dan kemakmuran bahkan merupakan kemanusiaan di dalam Islam dan mewajibkan tegas dalam menyamakan derajat semua manusia tanpa melihat statusnya, apakah sebagai orang kaya atau tidak, bangsawan atau tidak, dan bahkan dari anak atau tidak sekalipun. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita rumahnya dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami mereka di daratan dan di lautan.
Palestina diindikasikan dianugerahinya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang sifatnya bawaan seperti akal, dapat berbicara dan berbahasa, memiliki struktur tubuh yang sempurna dan memiliki wajah-wajah yang rupawan. Dalam adapun takdir lebih diarahkan kepada kemampuan manusia dalam menggunakan potensinya menemukan akidah yang benar, hidup yang baik dan etika yang benar. Dalam strategi yang dapat menggerogoti ketaklifannya tersebut adalah diberlakukannya model perdagangan, dan termasuk di dalamnya adalah perdagangan manusia, karena dengan adanya perdagangan manusia akan mengurangi ketakliman manusia di mana ia tidak bisa bekerja dan menikmati hasil jerih payahnya, melainkan dieksploitasi oleh pihak lainnya. Adapun hadis yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, bersabda Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 golongan yang aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat nanti. Yang pertama, seseorang yang bersumpah atas nama Allah yang menepatinya. Yang kedua, seseorang yang menjual manusia berbeda dan ia menikmati hasil penjualannya. Yang ketiga, seseorang yang menyewa tenaga setelah bekerja dan telah menyelesaikan tugasnya namun ia tidak diberi upah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Manusia makhluk egaliter. Islam adalah agama yang semangat keegaliteran dan anti perubahan. Secara umum, ajaran Islam tentang kemanusiaan yang bersumber dalam Al-Quran berdiri di atas prinsip-prinsip kebebasan dan pertanggungjawaban individu, prinsip kesetaraan derajat manusia di hadapan Allah, prinsip keadilan, prinsip kesamaan manusia di mata hukum, prinsip tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, dan masih banyak prinsip-prinsip yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, konsekuensi dari pemahaman ini adalah mendudukan manusia secara totalitas dalam satu pemahaman hidup bahwa manusia di mata Tuhan itu sama. Kemuliaan manusia di mata Tuhan tidak dilihat dari tingkat keperkasaannya, sehingga yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Tingkat ekonominya yang kaya akan merajai yang tak punya. Tingkat sosialnya bangsawan akan memperbudak kaum duafa dan seterusnya. Sebaliknya, dari prinsip ini manusia akan dianggap secara entitas yang sama dan sederajat. Hal yang membedakan di antara mereka hanya kebaikan mereka saja. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka rupiah meparantos maparina isi anu wow ai kena di komen mah aduh terus selaras nama hoyong komen itu pengen di lain kesempatan lah insyaallah. Kangge peserta selanjutnya Jihan mangga ka anjeunna diaturan terus kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan
Semoga kita selaku umatnya diberikan syafaat olehnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Memanusiakan Manusia. Ada yang tahu apa yang dimaksud memanusiakan manusia? Kalimat ini bisa dimaknai dengan memperlakukan seseorang seperti melakukan diri sendiri. Sesama manusia harus saling menghargai, menghormati, dan mengadili. Tidak ada tindakan yang merendahkan, mencibir, atau hal lain yang dapat membuat sakit hati seseorang. Kita sebagai manusia, apakah sudah pasti memanusiakan manusia lainnya? Harusnya bisa, tapi intinya adalah perlu dilatih keadilan. Kita baru bisa memanusiakan manusia ketika kita sudah bisa punya sikap adil. Pak Gus Dur pernah berkata, Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah tahu segalanya. Tapi belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan telah kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Hadirin rahimakumullah, manusia itu berbeda dengan setan maupun malaikat. Kalau setan tidak bisa melakukan kebenaran, sedangkan malaikat tidak bisa melakukan kesalahan. Nah, manusia ini berada di dalam tengah-tengahnya. Mereka bisa melakukan kesalahan, namun juga bisa melakukan kebenaran. Dan manusia bisa berbuat baik, namun juga manusia bisa berbuat buruk. Memanusiakan manusia sendiri adalah kita tidak menyetankan manusia dan tidak memalaikatkan manusia, apalagi menuhankan manusia. Kita menyikapi manusia sebagaimana manusia harus disikapi. Lantas apa yang terjadi jika kita tidak mampu memanusiakan manusia? Yang terjadi adalah kehancuran. Mereka menyuarakan kesetaraan, kebebasan, dan menolak penindasan, rasisme, dan lain-lainnya. Tapi masalahnya, seberapa mampukah manusia menyuarakan itu? Mereka menyuarakan kemerdekaan, sedang hatinya sendiri dipenuhi rasa kesepian serta rasa ketakutan yang tak berdasar. Pohon deui. Pengalaman konsep memanusiakan manusia. Kita seringkali kagum dengan seseorang, tapi ketika dia berbuat salah, kita tidak bisa memaafkannya. Karena di balik
manusia yang selalu rendah hati, tidak merendahkan dan menghargai sesama manusia. Mungkin itu sederhananya. Mereka cek lagu ya. Lagu kan nanti. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia ada masalah bermanusia. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Neng Jihan atuh peserta kahiji dogin ka 6 ka 4 galemper ya galemper teh gemper rek kelas ageng rek kelas alit galemper hidup mah ngapalkeun heula terus disampaikeun guru-guru mah coba dangukeun guru mah teu ngapalkeun terus kudu nyampaikeun ka barudak sugan aya rasa gember henteu kunaon cing lantaran terbiasa urang macan biasa kohan can biasa nyarita di payunnya jadi gemper sakitu ngapalkeun komo teu ngapalkeun tinggal teh naon rek disampaikeun ngapalkeun oge poho. Hatur nuhun ka nu nembe panu karantos tampil. Oke pemirsa, lagi runding dulu dewan juri untuk melakukan penilaian. Alhamdulillah sadaya mata lomba atos aya juarana ieu ayeuna ieu lomba tarbiyah Lutfia kenging nilai 248. Tepuk tangan. Jihan memperoleh nilai 253. Tepuk tangan. Rafka 228. Tepuk tangan. Terakhir Nabil kenging nilai 220. Tepuk tangan. Anu mana juara kangge lomba tarbiyah dikengingkeun ku saudari Jihan kahiji kadua Lutfia katilu Rafka. Biasa tepuk tangan sadayana. Hatur nuhun ka santriwan santriwati anu parantos mengikuti cabang-cabang lomba nu diayakeun di Madrasah Miftahul Huda. Urang tataan di pertama lomba tahfidz juara kahiji ku Aisyah Arin, juara kedua Agni, juara katilu Safa Salsabila. Terus kangge juara LCC kelompok genep teh kusaha Dinda Briliani Aprilia kira digetos juara kedua kelompok 8 teh saha Silva Sufiatul Huda kelompok juara katilu ku kelompok 5 teh saha Ilhan Listianya eta kangge kelompok LCC anu juara ayeuna tarbiyah ku Jihan kahiji kadua Lutfia katilu Rafka. Insyaallah kangge pangbubunga aya insyaallah ya insyaallah kangge pangbubunga aya kangge salajengna mangga dihaturanan ka dewan guru pilih aya nu bade didugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah me Bapak sing ningali tariyatul mubalighin ala midon ayeuna mah tos saya dagukeun tos dagukeun
tarbiyah nu lain aman alhamdulillah katingalina aya powerannya, aya semangat lumayan 70% mah semangat dicatat ku stok mung DTA na hijinya anu rada lumayan teh nabil nya ada semangat gitu, tapi aya tapina kunaon gitu teh makna teu dikuasai baik sedeukeun ari ngaran pidato mah moal mungkin bisa namun teh makna teu dikuasai, maksud dikuasai teh ditarannya minimalna kudu kata lahila itu minimalna kudu kata lahila dimana lamun tos kata lah teksna temakna insya Allah kata yuna oke balahi. Nah saat itu Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nyaman bagi